Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh para murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya ikut upacara dengan unit sekolah SD dan SMPK. Kesan pertama, capek, karena sudah sekian lama tidak upacara, dan rasa-rasanya kalau dibandingkan Romo, saya selalu berdiri di sini mimpin misa berdiri, ternyata masih lebih capek ikut upacara. Ya, lama. Tapi rasanya bukan saya saja, tetapi kalau melihat anak-anak yang ikut upacara, mereka pun rasanya mulai dari nol. Karena mereka pun juga mengalami yang namanya rasa capek. Saudara-saudara yang terkasih, meskipun sudah lama tidak upacara, tapi ada satu hal yang berkesan buat saya dari upacara tadi, yaitu saya sedikit menemukan hal menarik di dalam lagu Indonesia Raya. Liriknya itu kurang lebih begini, "Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya." Apa yang menarik adalah, untuk membangun sebuah negara, tubuh dan jiwa itu harus dibangun. Hal yang fisik dan hal yang rohani, spiritual juga harus dibangun berbarengan. Itu sama seperti gambaran lagu ini, seperti keadaan diri manusia. Hidup kita terdiri dari tubuh dan jiwa. Tidak mungkin seseorang dalam hidupnya hanya membangun kesehatan bagi tubuhnya, dan tidak mungkin juga hanya membangun kesehatan jiwanya. Orang itu benar-benar dikatakan sehat jika terjadi kesehatan tubuh dan jiwanya. Begitu juga dalam lagu Indonesia Raya itu, sejauh yang saya renungkan, negara ini akan sehat jika tubuh dan jiwanya juga sehat. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kemudian kita memakai konsep tubuh dan jiwa yang juga merupakan konsep dari pemikiran teologi Santo Thomas Aquinas, maka kita dapat mencoba juga merenungkan bacaan Injil hari ini, di mana ketika orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus mencobai Tuhan Yesus dengan langsung, tetapi mereka mencoba membombong
atau meninggikan hati Tuhan Yesus, membesarkan hati Tuhan Yesus, agar dengan pertanyaan mereka Tuhan Yesus mendapatkan kesalahan. Pertanyaan mereka adalah, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau melihat dalam konteksnya, membayar pada kaisar, memang saat itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Maka di sini orang-orang yang ingin mencobai Tuhan Yesus mencoba mencari letak kesalahan Tuhan Yesus. Dan di sini pula lah Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang menarik yang tidak dapat mereka sangka. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jika kita renungkan dalam konteks tubuh dan jiwa ini, dan dalam kehidupan bernegara, maka kaisar adalah simbol bagaimana negara itu dibangun secara tubuhnya, secara fisiknya, tetapi juga yang menjadi jiwa dari sebuah negara itu ialah bagaimana kehadiran Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan bangsa dan negara itu sendiri. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, adalah semata-mata bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan, kebebasan sebagai suatu anugerah yang patut kita syukuri hingga saat ini. Memang kalau kita coba melihat dalam keadaan situasi sekarang ini, mungkin ada pertanyaan dalam diri kita, masihkah kita patut bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang kita alami? Setidaknya bersyukur bagaimana kalau kita bandingkan dengan perjuangan para pahlawan yang dulu kita dijajah oleh bangsa penjajah, kita tidak bisa hidup sebagai warga yang merdeka. Ini kita sudah bisa bebas hidup sebagai bangsa yang merdeka, mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai rumah kita, yang dimana kita diajak untuk mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, yang konstruktif. Maka saudara-saudara yang terkasih, Tuhan senantiasa bekerja dalam cara-cara yang dilakukan oleh manusia. Maka apa artinya ini bagi diri kita sebagai umat beriman? Kalau kita lihat, kemerdekaan bukanlah hasil yang gratis, tetapi membutuhkan sebuah pengorbanan karena cinta. Maka kita pun juga diajak untuk mencintai negara ini, mencintai iman kita juga dengan sepenuh hati, dengan pengorbanan kita. Maka tidak berlebihan jika almarhum Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan 100% warga negara Indonesia, 100% orang Katolik adalah semata-mata kita diajak untuk jiwa kita terarah pada sebagai warga negara kita patuh mengikuti kebijakan pemerintah, dan begitu juga sebagai warga gereja kita diajak untuk selalu mengarahkan hati kita kepada Allah. Dan dalam bacaan 1 dan 2 tadi kita diajak untuk melihat bagaimanakah peran pemerintah dan masyarakat yang bersinergi akan dapat membangun negara bangsa yang baik. Maka ini menjadi sebuah refleksi permenungan kita sebagai warga gereja dan warga negara. Akhirnya kita diajak untuk memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan kita ini. Setidaknya bagaimana kita memperjuangkan adalah memelihara hal-hal baik yang telah ada, menjaga toleransi, saling membantu kerukunan, dan